Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Eliza dengan NPM 220120101138 dari kelas analisis multivariat. Menjelaskan mengenai bagaimana cara mengolah data menggunakan SPSS dengan judul penelitian saya, yaitu pengaruh self-efficacy, care adaptability, internship experience terhadap work readiness mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Nah, di sini yang pertama kita akan melakukan uji validitas dan juga uji reliabilitas. Nah, uji validitas ini itu digunakan untuk menguji korelasi antara variabel item dengan variabelnya. Untuk melakukan uji validitas, di sini langsung saja kita klik analyze, kemudian kita klik correlate, kemudian kita klik bivariate. Nah, di sini kita akan memasukkan variabel itemnya saja, yaitu variabel x1.1 sampai dengan variabel x1.4. Langsung saja kita masukkan ke kotak variabel. Kemudian langsung saja kita klik OK. Nah, kemudian berikut ini merupakan hasil dari uji validitas. Bahwa X1.1 memiliki nilai 0.8, kemudian X1.2 juga 0.8, kemudian X1.3 yaitu 0.7, X1.4 yaitu 0,7. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa di sini X1.1 sampai dengan X1.4 itu memiliki korelasi dengan variabelnya, yaitu variabel X1. Kemudian selanjutnya yaitu variabel X2, bisa dilihat untuk X2.1 yaitu 0,5, kemudian X2.2 0,7, kemudian X2.3 yaitu 0,8 dan X2.4 yaitu 0,8. Nah, di sini X2 juga sudah memenuhi karena nilainya yaitu di atas 0,3. Dan selanjutnya untuk variabel X3 ini bisa dilihat juga untuk X3.1 yaitu 0,8, X3.2 yaitu 0,8, lalu X3.3 yaitu 7, kemudian X3.4 yaitu 0.8. Jadi bisa disimpulkan bahwa X3 ini juga memiliki korelasi dengan variabelnya. Dan yang ketiga yaitu variabel Y, di mana Y1.1 itu memiliki nilai 0,7, kemudian Y2.2 yaitu 0,7, kemudian Y1.3 yaitu 0,7, kemudian Y1.4 yaitu 0,7. Nah, jadi kesimpulan dari uji validitas mulai dari variabel X1 sampai dengan variabel X3 dan juga variabel Y itu bisa dikatakan bahwa variabel item ini memiliki korelasi dengan variabelnya karena memiliki nilai di atas 0,3. Dan juga nilai signifikansinya yaitu di bawah 0,05. Yang artinya semua item pertanyaan itu dinyatakan valid dan bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas, di mana uji ini itu digunakan untuk melihat apakah kuesioner yang kita pakai itu sudah konsisten dan bisa dipercaya atau tidak. Lakukan uji reliabilitas, yaitu dengan cara seperti tadi, kita klik analyze, skill, kemudian kita klik reliability analyze. Kemudian juga kita akan masukkan variabel itemnya saja, yaitu X1 sampai dengan X4. Lalu kita masukkan ke variabel item, lalu untuk statistiknya kita centang untuk yang bagian item, lalu scale if item delete, dan juga correlation. Kemudian setelah itu kita klik continue. Lalu di sini untuk scale labelnya akan kita beri label supaya tidak tertukar. Jadi untuk variabel X1 kita berikan label variabel X1. Lalu kita klik OK. Nah, dari hasil SPSS terlihat bahwa semua variabel baik X1, X2, X3 maupun Y itu memiliki nilai Cronbach alpha di atas 0,7. Di mana yang pertama itu variabel X1 ini nilai Cronbach alfanya yaitu 0,796. Kemudian untuk X2 nilai Cronbach alfanya itu 0,701. Untuk variabel X3 ini nilainya 0,8. Dan variabel Y ini nilainya itu 0,7, di mana artinya semua instrumen penelitian itu dinyatakan reliable, jadi kuesioner ini sudah layak digunakan untuk analisis berikutnya seperti uji asumsi klasik dan regresi. Lalu kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas dan juga uji multikulineritas. Jadi untuk uji normalitas yang pertama itu kita klik analyze, kemudian kita klik regression, lalu kita klik linear. Kemudian kita masukkan untuk variabel X1 yaitu self-efficacy ke variabel independent, lalu variabel X2 yaitu career adaptability ke variabel independent, dan internship experience variabel X3 ke variabel independent, dan juga yang terakhir itu variabel Y yaitu work readiness ke variabel dependent. Kemudian setelah itu kita klik statistik, lalu kita centang untuk yang collinearity, diagnostik, dan Durbin-Watson, lalu kemudian kita klik continue. Lalu setelah itu kita klik plot, kemudian kita akan memasukkan Z prediction ini ke dalam variabel Y, lalu kita masukkan S residualnya ke variabel X. Kemudian kita centang untuk yang histogram dan normal probability plotnya. Lalu kemudian kita klik continue. Kemudian setelah itu langsung saja kita klik OK.
ini merupakan hasil dari uji normalitas, di mana uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi itu memiliki distribusi normal atau tidak, khususnya pada nilai residualnya, di mana asumsi normalitas itu harus terpenuhi agar model regresi yang digunakan itu menghasilkan estimasi yang tidak bias, efisien, dan valid. Berdasarkan hasil output SPSS pada grafik histogram dengan variabel dependen Y, itu diketahui bahwa nilai min sebesar 625E min 17, dan standar deviasinya itu sebesar 0,947 dengan jumlah data itu sebanyak 30. Nah, grafik histogram ini itu menunjukkan pola distribusi yang mendekati bentuk kurva normal atau bell-shaped curve, di mana batang-batang histogram tersebar secara simetris di sekitar garis tengah. Dan garis kurva hitam itu mengikuti pola distribusi data tersebut dengan baik, di mana bentuk distribusi yang simetris tidak melenceng ke kiri atau ke kanan, serta nilai min yang mendekati 0 dan standar deviasi mendekati 1, itu menunjukkan bahwa data residual telah menyebar secara normal. Dengan demikian, tidak terdapat penyimpangan signifikan dari distribusi normal. Jadi berdasarkan hasil tersebut, itu dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas itu terpenuhi dan model regresi layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya. Ini merupakan hasil dari uji multikulinearitas, di mana diketahui bahwa seluruh variabel independen itu memiliki nilai toleransi lebih dari 0,10 dan VIF-nya itu kurang dari 10. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikulinearitas antar variabel independen dalam model regresi ini, yang artinya masing-masing variabel bebas seperti self-efficacy, career adaptability, dan juga internship experience itu bersifat independen dan tidak saling pengaruhi secara berlebihan. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Nah, caranya yaitu dengan cara mengklik analyze, kemudian klik regression, kemudian kita klik linear. Lalu kemudian kita klik save. Lalu kemudian kita centang untuk yang unstandardized residual. Kemudian selanjutnya, berikut ini merupakan hasil dari uji heteroskedastisitas, yang dimana uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual antara pengamatan dalam model regresi, di mana pengujian ini tuh dapat dilihat melalui scatter plot antara Z prediction atau nilai prediksi dan S residual, di mana berikut ini merupakan hasil scatter plotnya, yang terlihat bahwa titik-titik residual itu menyebar secara acak di atas dan di bawah garis 0, serta tidak membentuk pola tertentu. Nah, jadi dengan demikian itu dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tuh memenuhi asumsi homoskedastisitas atau tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya, kita akan melakukan uji analisis koefisien determinasi menggunakan regresi, yaitu dengan cara mengklik analyze, kita klik regression, lalu kita klik linear. Setelah itu, kita masukkan variabel Y-nya ke dependent, lalu variabel X-nya ini ke variabel independent. Kemudian kita klik OK. Di mana berikut ini merupakan hasilnya. Nah, berdasarkan tabel model Sumeri pada output SPSS, diperoleh nilai R itu sama dengan 0,756. Kemudian untuk R square-nya yaitu 0,572. Nah, untuk adjust R square-nya itu 0,522, di mana nilai R square sebesar 0,572 itu menunjukkan bahwa variabel independen seperti self-efficacy, lalu career adaptability, dan juga internship experience itu mampu menjelaskan 57,2% variasi perubahan pada variabel dependen atau work readiness. Sementara sisanya itu sebesar 42,8%, di mana dijelaskan oleh faktor lain di luar model regresi ini itu seperti pengalaman kerja sebelumnya atau lingkungan belajar atau motivasi pribadi dan faktor eksternal lainnya. Nah, dengan demikian itu dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memiliki daya jelaskan yang cukup kuat karena nilai koefisien determinasi R kuadrat itu berada di atas 0,5. Yaitu uji F, yang dimana uji F atau uji simultan itu digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen itu secara bersama-sama simultan atau berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dalam satu model regresi. Di mana berikut ini merupakan hasil dari uji F atau uji simultan dengan nilai 11,572 dan signifikansinya itu 00, yang mana kurang dari 0,05, yang artinya model regresi secara simultan itu signifikan. Jadi kesimpulan untuk uji F ini, variabel self-efficacy, career adaptability, dan internship experience itu bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap work readiness. Kemudian selanjutnya yaitu uji T atau uji parsial, di mana uji T ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial atau satu persatu terhadap variabel dependen. Kemudian berikut ini merupakan hasil dari uji T atau uji parsial, di mana self-efficacy itu bernilai signifikan 0,05, yang mana itu kurang dari 0,05, yang artinya berpengaruh signifikan terhadap work readiness. Lalu yang kedua itu career adaptability, yaitu nilainya 0,6, di mana
0,6 itu lebih dari 0,05 yang artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap work readiness. Lalu yang terakhir itu internship experience di mana nilai signifikansinya itu 0,244 di mana itu lebih dari 0,05 yang artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap work readiness. Nah, jadi kesimpulan dari UJT ini yaitu secara simultan ketiga variabel independen itu berpengaruh signifikan terhadap work readiness, namun secara parsial hanya self-efficacy yang berpengaruh signifikan. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa self-efficacy itu merupakan faktor yang paling dominan dalam meningkatkan work readiness mahasiswa dibandingkan dengan karir adaptability dan internship experience.